hormati Bapak Ibu yang saya hormati narasumber, alhamdulillah beliau sudah hadir untuk melanjutkan sesi yang kelima, dan ini masih ada waktu sekitar 1 jam ya, beliau ada waktu sampai maghrib insyaallah. Baik Bapak Ibu, insyaallah untuk mengisi saat ini narasumber yang insyaallah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ridwan Hasan. Beliau dosen UI dan insyaallah akan menyampaikan mengenal tubuh sita dan para muslim. Robi ya. Nanti disampaikan lah. Ya, oke. Beliau hadis tematik. Judulnya perubahan, insyaallah nanti akan langsung disampaikan oleh beliau. Baik Bapak Ibu, supaya tidak ada waktu, kita boleh saja untuk mengikuti narasumber berikutnya. Ya, insyaallah kami sampaikan yang luar biasa. Waktu yang tepat kami persilahkan. Saya nggak bisa sampai terus ada acara. Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada sore hari ini di sisa waktu ya, kita berkejaran dengan rejim waktu. Tinggal beberapa menit lagi, tapi saya akan menyampaikan secara singkat, padat, dan sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian ya, biar cepat selesai. Yang saya hormati di sini ada Pak Dr. Haji Hajar, terima kasih atas kepercayaannya. Kemudian Pak Dr. Padang ya, dan semua yang hadir pada kesempatan ini di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada sore hari ini memang ada 3 teori ya. Triple V talking. Jadi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya tabligh gitu, kemudian berceramah, kemudian juga khutbah dan sebagainya, 3 aspek tadi. Yang pertama adalah vision, bahwa audien itu akan melihat itu pada sosoknya, pada gambarannya. Jadi Bapak dan Ibu ya, Teteh ya, melihat saya, melihat Pak Dr. Hajar, Pak Dr. Tata itu, lihat itu visualnya, gambarannya. Seperti hanya kita mendengarkan ceramahnya Jainuddin MZ, ceramahnya Ustadz Profesor Miftah Farid ya, kemudian juga ada Mamah Dedeh ya, ada UAS, ada UAH, kan begitu. Tergambarlah itu, dan itu mencapai angka 78% ya, visionnya, kesan kita ditangkap oleh kita. Yang kedua adalah voice atau vokal dulu. Vokal itu suaranya. Saya bisa membandingkan antara hebatnya suara Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid ya, suaranya presiden kita Pak SBY, suaranya presiden kita Pak Jokowi ya. Suaranya itu adalah vokal. Kita akan mendengarkan, pasti itu namanya Pak Dr. Hajar gitu ya. Pasti itu namanya Prof. Miftah Farid. Tapi yang ketiga itu sekitar 18%. Tapi yang ketiga adalah voice, isi. Jadi kalau mendengarkan khutbah, mendengarkan sekarang itu diklat gitu ya, itu cuma 8%. 8% itu ditambah dengan alat infrastruktur ya, teknologi 8%. Ditambah nanti dikirim via WA bahannya yang sudah dibuka karena panjang. Saya ini ada 135 tayangan. Kalau Pak Tata tadi saya lihat cuma berapa ya, nggak mungkin bisa dibaca semua, mungkin malas juga begitu ya. Kemudian ditambah dengan mungkin udah sore begini tinggal 7%. Tambah ngobrol 6%. Tambah ngantuk tidur 5%. Tambah lagi mungkin ngelamun
ingin segera pulang, ingat istri, sudah ditelepon segala macam, tinggal 3%. Jadi ilmu yang disampaikan ini hanya 3%, dan saya percaya itu based on research, berdasarkan sebuah penelitian. Ya, seperti itu. Jadi saya hanya berharap saja Bapak dan hadirin yang ada di sini bisa mengikuti minimal apa yang saya sampaikan itu secara highlight. Ya, materi tadinya tentang kutubus sittah, karena kalau saya kutubus sittah itu sudah relatif mafhum semua di sini. Saya ingin membahas tentang sesuatu yang sekarang lagi tren, ya. Para khatib ini kan calon kader dai ya. Itu kalau bicara tentang akidah, tentang syariah, ya. Tapi tentang itu menguasainya. Tapi tentang fikih muamalah, ya, banyak yang tidak paham. Saya kalau tanya survei di sini, yang sudah menggunakan kartu bank syariah ada berapa orang? Yang sudah hijrah dari bank konvensional ke bank syariah itu ada berapa orang? Ya, artinya dari sekian orang yang mengaku dirinya muslim dan sudah sadar dengan pentingnya ekonomi syariah, dia akan melakukan sebuah proses perubahan, berpindah, begitu. Tapi kan tidak semua seperti itu. Gitu. Para penceramah kalau bicara tentang ekonomi syariah misalkan, ya, banyak yang tidak tahu apa itu mudorobah. Mudorobah itu asal kata dari dorobah, yudoribu mudorobatan, artinya saling memukul. Kok ada akad saling memukul gitu. Asal kata semantiknya begitu. Biasanya kalau dai kan menjelaskan tadi harus ada aspek linguistiknya, semantiknya, kan begitu. Harus ada tafsirnya, harus ada yufassiru ayah bil ayah, yufassiru ayat bis sunnah dan sebagainya. Belum lagi harus ada asbabun nuzul, asbabul wurud, ya. Kalau dalam tafsir ulumul Quran harus ada penjelasan muhkam, mutasyabihnya, gitu. Harus ada nasih mansuhnya. Kemudian munasabah, jadal Quran, qasasul Quran, wah, macam-macam itu harus dikuasai oleh kita sebagai khatib. Jadi memang tidak cuma bahan dasar kita untuk ceramah ataupun dakwah itu cukup dari TikTok atau dari WA. Kamakola WA wa TikToker. Jangan begitu. Tapi harus berdasarkan tadi ketika menyebutkan ayat di dalam surat At-Taubah. Saya pernah bertanya kepada salah seorang calon doktor waktu ujian terbuka. Dia meneliti tentang zakat, gitu ya, dalam surat At-Taubah ayat 103. Ya. Kemudian kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha washolli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samiun alim. Ya, kenapa ayat itu ada di dalam surat At-Taubah? Begitu. Ternyata ayat itu ya berkaitan dengan pertobatan Abu Lubabah, 7 orang dengan para sahabat yang lain yang menolak untuk berangkat berperang pada masa perang Uhud. Lalu mereka mengingatkan diri ingin bertobat. Di mana? Di tiang atau di pilar masjid selama 3 harian. Bayangkan. Jadi kalau lihat dari Syiak Al-Kalam atau asbabun nuzul, ternyata kewajiban untuk mengeluarkan zakat itu sebagai salah satu cara untuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa. Nah, itu yang disebut dengan asbabun nuzul, ya, untuk menjelaskan kenapa ayat ini bisa muncul dan kenapa ayat ini berhubungan dengan salah satu nama surat, gitu. Baik, saya ingin menyampaikan secara cepat saja karena waktu, ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang kondisi Indonesia. Hari ini kita punya presidennya sudah baru, ya. Mudah-mudahan punya harapan baru. Dai-dai juga insya Allah sejahtera. Ada 3 kan pesan dari kita yang ingin kita capai. Pertama, para dai, ya, para penceramah, para ustadz, para ulama, begitu. Kemudian para guru itu harus memiliki 3. Yang pertama, senyum, selalu senyum. Ya, makanya sekarang ada
program untuk peningkatan gaji gitu kan, diangkat dari honorer sekarang menjadi P3K dan sebagainya. Yang kedua apa? Sehat. Jadi S yang kedua sehat. Semua harus sehat. Sehat itu mahal, begitu ya. Yang ketiga adalah sejahtera. Jadi 3S. Mudah-mudahan di Indonesia akan mengalami sebuah proses perubahan ke arah seperti itu. Walaupun kita bisa menyebutkan sampai 10S itu bisa. Tapi 3 aja juga cukup dan itu berat untuk dilakukan. Baik. Jadi standar kehidupan di Indonesia ini ya harus sejahtera ya. Kemudian kita terjadi rendahnya tingkat kesenjangan ekonomi, tingginya penguasaan dan pemanfaatan teknologi seperti tadi kalau berceramah menggunakan teknologi informasi TI, kemudian ada etika kesantunan ya, kita harus santun, harus beradab gitu, harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, nasionalis dan patriotik. Kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya pilar pembangunan Indonesia 2045. Sekarang baru 2000 berapa? 24 ya. Berapa tahun lagi? 10 tahun lagi ya? Nah ini pilar pembangunan Indonesia 2045, diantaranya adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Sekarang ada program namanya apa? Buat anak-anak kita supaya sehat, supaya otaknya tidak stunting. Apa? Makan siang gratis. Saya kemarin baru bertemu dengan Menteri ya, Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid. Ya, yang kedua dengan salah satu mantan staf ahli Pak Jokowi. Ya, dia cerita banyak. Sekarang itu sudah mulai berebut untuk mendapatkan proyek. Karena proyek ini bernilai 1 tahun itu mencapai angka 71 triliun. Jadi setiap ada tempat untuk pemberian ini itu harus bisa memberikan kepada 3.000 mustahiknya ya, penerima manfaat atau anak-anak kita. Dulu waktu kampanye kurang lebih satu makan itu sekitar 15.000. Sekarang dikurangi menjadi 10 dan nanti akan ditenderkan. Baik ya, 10.000 ketika tanya ke tukang warteg itu makan dengan apa? 1 nasi, yang kedua tempe dipotong setengah, yang ketiga sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya tentang megatrend dunia 2045. Kita akan memasuki dunia yang mungkin kita tak terpikirkan, unthinkable ya. Di 2045 akan seperti apa? Terjadi demografi global ya. Mungkin terjadi apa yang disebut dengan transmigrasi antara negara begitu. Kemudian sekarang terjadi eksodus ya, orang yang melakukan apa yang disebut dengan konversi agama, dan itu terjadi justru di mana? Di Barat. Sekarang Islam itu dijadikan sebagai satu-satunya agama yang paling bisa meyakinkan orang bahwa dalam Islam itu mengajarkan tentang sistem ketuhanan yang otentik. Begitu. Jadi sekarang kalau bisa, saya punya data di sini tentang perkembangan Islam itu luar biasa dan sekarang nomor 1 dibandingkan dengan agama-agama lain. Tingkat kecepatan banyaknya umat yang mau menjadi Muslim gitu, mau menerima Islam, begitu ya. Kemudian persaingan sumber daya alam. Ya hari ini kalau Bapak datang ke IKN ke Balikpapan, satu-satunya jalan tol dari Balikpapan ke Samarinda itu satu-satunya di Kalimantan. Di tengah-tengahnya ada Penajam. Jadi mungkin tahun depan kita bersama-sama ke IKN ya, kalau sempat gitu. Untuk melihat di Balikpapan itu dan antara Samarinda itu ada sebuah jalan tol yang di tengah-tengahnya ada Penajam. Di sana kita akan masuk ke IKN. Bayangkan Pak, saya kemarin sempat ke sana, kiri kanan itu batu bara dan masih muda batu baranya. Dan kalau tinggal di sana panasnya melebihi Jakarta. Ya, air susah memang karena di bawahnya itu batu bara. Jadi Kalimantan itu ada sumber daya alam yang luar biasa, teknologi, perubahan iklim, perubahan geopolitik,
keuangan internasional, perubahan geopolitik. Ya, Bapak dan hadirin, kita akan menyaksikan bagaimana ya persaingan, kemudian perang di antara tadi ya Ukraina ya dengan Soviet, kemudian terakhir bagaimana para demonstran kemudian memberontak gitu ya terhadap pemerintahan siapa? Syria. Ya, Bashar al-Assad. Kemudian bagaimana kemarin kita masih menyaksikan ya penderitaan masyarakat Palestina yang dijajah oleh Israel. Saya 2019 pernah ke sana membawa uang kurang lebih 3 miliar ya. Membawa uang, kemudian membawa ambulan. Karena di Jordan itu ada tempat terbuka bagi para pengungsi dari Syria karena kasus Aleppo itu ya, perang saudara, dan mereka banyak yang kemudian migrasi ataupun mengungsi, termasuk orang-orang Palestina. Itu kalau kita lihat atau kita mendekati Dead Sea itu laut mati, di sebelahnya itu sudah Israel, gitu ya. Dan kita menyaksikan bagaimana kita tidak bisa secara mudah untuk bisa masuk ke wilayah itu. Kalau masuk secara paksa akan ditembak, seperti itu. Kemudian perdagangan internasional, ekonomi juga kita akan seperti apa? Apakah ekonomi syariah itu akan menjadi ekonomi mainstream, ataukah kita masih terjebak pada ekonomi kapitalisme? Begitu. Kemudian selanjutnya peringkat pendidikan. Nah, ini yang menarik, pendidikan kita itu nomor 5 ya, di bawah Thailand, Malaysia, Brunei, Darussalam. Kemarin saya baru mengikuti International Conference di Malaysia, kemudian di Thailand di Songkla University, dan tahun besok di Brunei. Begitu, luar biasa ya masyarakat di sana. Animonya terhadap pendidikan sangat tinggi. Jadi pendidikan itu didorong oleh pemerintah, bahwa masyarakat di Malaysia ataupun di Thailand itu ya, termasuk juga apalagi di Singapura, itu harus meniti sampai level universitas. Begitu. Di kita kan berat. Kenapa? Karena mungkin support system dari pemerintah, biayanya juga gede, apalagi masuk perguruan tinggi sekarang bukan hanya dimiliki oleh pemerintah, tapi sekarang harus BHMN, harus BLU ya. Jadi seperti corporate, seperti perusahaan begitu. Makanya kemudian mahal. Ya. Tapi kalau Bapak dan hadirin mau kuliah yang negeri ya, yang itu harganya paling murah di antara universitas yang ada di Indonesia dan Kota Bandung hanya di UIN, bukan UIN, UIN. Ya. Biaya kuliahnya itu paling murah, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat ya, dunia akhirat gitu. Murah banget itu. Makanya sekarang kita kerjasama dengan Mahkamah Agung dan para hakim sekarang sedang kuliah di S3. Alhamdulillah, mereka punya semangat yang tinggi. Saya berharap yang ada di sini, Pak Hajar, didaftarkan untuk ikut kuliah, yang belum S2 ikut S2, yang S3 ikut S3. Ya. Untuk itunya, untuk biayanya kita bisa komunikasi dengan lembaga seperti lembaga zakat. Kemarin saya berkomunikasi dengan salah satu lembaga zakat yang fundraisingnya sampai di angka 400 miliar. Itu punya program karena dia diberikan dana funding dari luar negeri untuk S3 khususnya. Begitu. Jika di sini berminat, insya Allah kita akan coba ya untuk komunikasikan. Tapi memang diseleksi. Pertama mungkin kapasitasnya, yang kedua kemampuan menulis dari nalar tulisnya, membuat proposal dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahasa. Karena kemampuan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Kalau di sini rata-rata natahaddas ya, natakalam bigullah al-arabiyah al-fusha as-sahih insyaallah ya. Yang kedua bahasa itu ya, speaking Inggrisnya insyaallah, Inggrisnya ya. Dua hal itu yang perlu ditekankan. Jadi saya punya harapan hadirin yang ada di sini ke depan bukan sekedar menjadi khatib, menjadi dai dengan kapasitas yang hebat, tapi memiliki kapasitas yang diakui secara ilmiah, secara saintifik, dengan cara mengikuti proses kuliah S2 dan S3. Mudah-mudahan ya, kita doakan. Baik, kemudian persaingan global ya,
kita ini pernah naik di angka 48, sekarang menjadi angka ke 50. Kemudian Global Innovation Index, inovasinya kita masih kalah, nomor 85 kalah oleh Malaysia dan Thailand. Ya, oleh Singapura apalagi, dia punya tingkat inovasinya yang tinggi yaitu di angka 5 gitu. Malah kita di angka 85. Kita heran ya. Indonesia itu negara yang mayoritasnya Muslim gitu ya, Muslim itu. Dan kalau kita datang ke negara Malaysia yang jumlahnya hanya 30 juta begitu, apalagi Singapura kecil banget gitu. Tapi kenapa mereka lebih hebat dari kita? Ya. Kemudian klub sepak bolanya, ya. Kenapa kita banyak kalah sama Thailand misalkan? Tapi sekarang sudah mulai bagus ya. Kurang kumaha gitu. SDM-nya tuh bagus-bagus gitu. Tapi kenapa ya? Tidak menjadi klub sepak bola yang hebat bisa mengalahkan misalkan Manchester United gitu kan, atau Brazil gitu kan, atau Argentina. Indonesia itu hebat-hebat. Ya. Dan sepak bola Indonesia itu sekarang dikembangkan lagi kan menjadi sepak bola syariah gitu. Jadi tidak hanya dia memiliki aspek yang terkait dengan fisik, tetapi ada nilai-nilai spiritualnya itu ditanamkan. Kayaknya kurang spiritnya kurang gitu ya. Malah ada sekarang pemain-pemain sepak bola yang mulai melirik agama, di antaranya agama Islam, karena mereka banyak yang kosong secara spiritual. Baik, kemudian ini pembangunan masa IPM kita 71,39. Jadi angka harapan hidup kita itu di angka 71, Pak. Jadi kalau Bapak yang sudah 60, 65, tinggal hitung saja, tinggal berapa lagi kita usianya. 6 tahun lagi ya, gitu ya. Nah, cara yang terbaik untuk usia kita tetap terjaga dan sehat, saya kira tadi jalan, makanannya yang sehat begitu ya, hindari hal-hal yang bisa merusak kesehatan kita begitu ya. Kemudian membaca Al-Quran, ya berzikir kepada Allah, itu salah satu cara bagaimana menyehatkan. Karena kesehatan ini nurani, ya, spirit itu akan berpengaruh terhadap kesehatan fisik begitu. Kemudian angka yang terkait dengan ini literasi. Jadi di Indonesia itu dari 1.000 orang itu yang punya kebiasaan membaca itu cuma 1%. Bukan 1%, 1 orang. Jadi 1.000 orang itu 1 orang yang membaca buku, Pak. Jadi minat membacanya tinggi, baca WA, TikTok begitu ya. Kemudian apalagi ya, novel itu biasa ya. Tapi daya bacanya itu, saya banyak mahasiswa yang S2, S3, keren kan, S2, S3 gitu. Saya bawa itu, tugaskan untuk baca kitab ya, baca buku-buku yang berbahasa. Susah juga itu. Jadi persoalannya apa? Persoalannya adalah satu minat, yang kedua habitnya. Membaca itu adalah seni dan membaca itu hobi. Untuk membangun sebuah hobi itu tidak mudah. Bapak yang biasa tidak main bola, tiba-tiba ingin punya hobi main bola, bisa nggak? Susah. Memang harus dilatih gitu. Nah, membaca juga sama. Saya mensurvei berapa jumlah itu ya, jumlah karya Al-Ghazali. Al-Ghazali itu jumlahnya 300 kitab dan buku. Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, begitu ya. Kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Al-Maqrizi, ya. Kemudian tokoh-tokoh yang lain. Saya kemarin di Mesir ya, di Al-Azhar, itu ketemu dengan tokoh ya modernis namanya Hasan Hanafi. Dia dijaga ketat oleh tentara dengan membawa senjata karena di sana rawan pembunuhan gitu ya. Sama ilmuwan tuh banyak yang tidak suka ya. Saya cek di sana berapa kitabnya, Masya Allah, seperti kitab-kitab tafsir yang jumlahnya berjilid-jilid ya. Kemarin saya dikasih 2 buku ya, judulnya adalah Minan Naqal Ilal Ibda ya, dari hadis menuju pada ibda. Ibda itu berhubungan dengan bid'ah, artinya innovation begitu. Dia juga menulis As-Saurah ya, At-Turas wa Tazid ya, Minal Aqidah ila As-Saurah, dan tokoh-tokoh dan buku-bukunya tebal-tebal begitu, luar biasa ya. Jadi kita berharap training ini tidak sekedar ahli nalar lisannya, tapi juga nalar tulisnya. Ya, saya sudah menulis buku kurang lebih 10, usia katakanlah 10 sampai 15 tahun lagi. Kalau 1 tahun satu buku, itu kan namanya cuma 10, cuma 20. Padahal kita punya akses ke internet, bisa copy paste kan ke Google,
Google kan kiai juga kan, bisa bertanya. Sekarang pakai AI. AI itu artificial intelligence. Saya pelajari ada 21 di laptop saya, 21 cara bagaimana menggunakan AI yang mempermudah kerja kita. Bapak mau buat teks pidato seperti apa? Gampang, Pak. Dalam waktu beberapa menit, 1 menit, 2 menit bisa. Bapak mau mentahris hadis, kualitas hadisnya akan seperti apa? Gampang, tinggal pakai AI. Bapak mau tanya bagaimana sosok misalkan tokoh-tokoh besar di dunia, tinggal ketik nama saja itu pasti keluar. Bapak mau bicara tentang fisika, kimia, biologi yang bukan ahlinya, bisa ditemukan jawabannya. Itu luar biasa AI ini. Ke depan manusia banyak yang nganggur, ya, maka akan terjadi proses PHK karena urusan-urusan teknis di perusahaan sekarang sudah dihandle oleh robot, begitu Pak ya. Termasuk kalau kita jalan di jalan tol kan, dulu suka pakai kartu bayar, ya sekarang enggak kan, cuma tempelkan saja begitu. Itu AI. Nah, ini terkait dengan pendidikan kita, ya, daya baca kita. Memang ini krisis, al-azmah, krisis yang luar biasa di Indonesia ini dan juga di dunia. Membaca itu tidak menjadi habit. Caranya, nah ini caranya Bapak dan hadirin, supaya di rumah, di lingkungan kita, membaca itu bagian dari keperluan kita, bagian dari kebutuhan kita. Seperti hanya kita makan, kalau makan berapa kali? 3 kali sehari kan, mandi juga 2 kali sehari kan, begitu ya. Itu bisa nggak kita bisa membaca dalam 1 hari minimal 3 kali, walaupun you have to spend, ya, when you recite the book, ya, you spend the time 30 minutes until 1 hour for a day. Jadi 30 menit sampai 1 jam saja cukup, ya. Kalau enggak, ya 10 minute solution, 10 menit aja cukup untuk membaca. Bisa ya. Jadi penekanannya adalah kita harus membaca. Dan kalau mau kita memiliki semangat membaca, gaullah dengan para kiai, gaullah dengan para ustadz, gaullah dengan para dosen yang sehari-harinya bergaul dengan buku, membaca. Tapi jangan salah, ada juga dosen atau guru yang tidak mau baca, banyak itu. Ya, kalau di sini kelihatan pakai kacamata mata batin saya. Ya. Ini semuanya pembaca-pembaca yang hebat, insya Allah ya. Ya, kemudian Indonesia darurat pendidikan, saya kira iya. Indonesia sekarang mengalami proses seperti itu karena anggaran pendidikan kita juga tidak supporting secara optimal. Baik, lanjut ke ini ekonomi Islam. Saya kira kalau membaca sebuah penelitian orang Yahudi, ya, the commercial theological term in the Quran, kita menemukan ada kurang lebih 6 sampai 7 ini istilah di dalam 12 ya, istilah dalam Al-Quran yang itu menunjukkan kata ekonomi. Misalkan tentang matematika ya, al-mizan, ahsab, kasab begitu ya. Kemudian ada ukuran, takaran. Kemudian ada upah, ajroh ya. Kemudian kata kerugian, aslaf ya. Kemudian jual beli, innamal bai'u mislu riba misalkan. Kemudian pinjam meminjam, qardul hasan ya. Kemudian ada lagi tentang hisab, ahsab, hisab, sarana, sakula ya. Kemudian ada jaja, sawab, khasiro, zolama, nakoso, sara, istaro, qard, aslapa, rahan. Itu semua ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran menjelaskan secara eksplisit tentang pentingnya kita memiliki pengetahuan, ya, knowledge tentang ekonomi. Karena Al-Quran menyediakan istilah-istilah itu. Baik, pada kesempatan ini karena kaitannya dengan hadis, sumber hukumnya memang untuk pembahasan ini adalah Al-Quran dan hadis, walaupun ada juga istihad, begitu ya. Termasuk istilah kaidah-kaidah di dalam usul fikih, kita banyak menggunakan istilah maslahah, ya. Ada maslahah mursalah, ada maslahah mu'tabaroh, ada maslahah mulgoh. Kita banyak menggunakan maslahah mursalah. Seperti contohnya ya, pendidikan itu dulu cukup dengan sorogan. Tiba-tiba sekarang ada S1, S2, ada institusinya. Kemudian pinjam meminjam dulu dengan kode, ya, cukup secara personal. Sekarang ada bank. Itu adalah maslahah mursalah.
maslahah yang mursal. Mursal itu terputus karena tidak ada dalilnya, tapi itu memberikan kemaslahatan. Ya. Dan di dalam hadis ya banyak hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita memperhatikan aspek ekonomi. Baik. Nah, tema yang ingin saya sampaikan ini kurang lebih ada 10, tapi kayaknya karena waktu Pak Dr. Hajar ya kayaknya nggak bakal disampaikan semua ini. Ada 130 tayangan. Tapi saya nanti kirim saja sebagai bekal di rumah untuk dibaca-baca lagi lah. Ya kan? Itu khidmatul ilmi ya. Ya. Yang pertama adalah tentang harta al-mal ya. Kita misalkan mengutip dalam Musnad Ahmad, kemudian juga dalam kitab-kitab hadis yang lain ya. Ini ada satu hadis ya yang menjelaskan tentang harta. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ke matanya. Mana qasa sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ullah. Di sini ada kata min malin. Gitu. Kalau Al-Qur'an ayat-ayat tentang harta yang menyebutkan kata mal itu cukup banyak. Ya. Zuyyina lin-nasi hubus sawat. Nah, kemudian innama ayat-ayat yang berkaitan dengan harta nanti saya sebutkan itu cukup banyak. Apalagi dalam hadis bisa sampai ratusan hadis. Tapi karena cukup diwakili saja oleh salah satu hadis, ini hadis ini terdapat juga di dalam kitab-kitab yang lain. Ya, ada Ad-Darimi, kemudian Imam Muslim, ada Imam Malik, Al-Muwatta Malik, kemudian Sunan At-Tirmizi di halaman-halaman tertentu yang kita bisa ambil begitu. Nah, dari sisi arti ini menjelaskan kepada kita bahwa terkait dengan ketika kita mengeluarkan sedekah, maka apa yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi kepemilikan kita ya dari harta kita. Wa ma zadallahu abdan, dan tidak ada orang yang memberi wa ma zadallahu abdan bi afwin. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya illa izzat. Jadi memberi itu selevel, sederajat dengan ketika kita memberikan maaf. Memberikan maaf itu sesuatu yang berat, apalagi kalau kita pernah dilukai hatinya. Ya. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadimina wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina itu isim fa'il. Jadi menjadi pemaaf itu harus aktif, ya, bukan maf'ulun bih, ya, harus aktif kita ini menjadi pemaaf. Maka di dalam tradisi kita kalau Idul Fitri, saya minta maaf, jangan saya minta maaf, jadilah kita pemaaf, iya kan? Karena kita adalah wal afina anin nas, ya. Bi'afwin illa izzan, maka Allah akan menempatkan derajat yang tinggi. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'allah. Dan ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Begitu. Saya yakin semua yang ada di sini ya, urusan harta ini berbahayanya kalau tidak membuat kita tawadu, berarti tidak sukses. Kalau kita tidak menjadi orang yang senantiasa giving, memberi, memaafkan gitu ya. Jadi ketika kita bersedekah, berzakat, berinfak dengan harta kita, sesungguhnya kita sedang melakukan apa yang disebut dengan proses bi'afwin ila izzat. Kan begitu ya. Jadi manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kama salihabatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumlah mi'atu habbah, 700 kali lipat. Tapi banyak yang tidak percaya dengan itu. Jadi urusan harta itu memang titipan dari Allah, tapi banyak orang dengan harta kemudian dia menjadi sombong. Mungkin Bapak pernah mendengar bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim 3000 tahun sebelum Masehi berhadapan dengan Raja Namrud. Kemudian Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Lalu ada Nabi Daniel berhadapan dengan Nebukadnezar di Babilonia. Itu adalah orang-orang yang kaya kekuasaannya, ya, tapi mereka menjadi orang-orang sombong. Mereka menjadi orang-orang zalim, dan mereka termasuk orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Bapak tahu nggak? Raja Namrud adalah manusia yang paling terkutuk, manusia yang paling jahat, sejahat-jahatnya ibunya saja dinikahi. Masih mending Raja Fir'aun ya, masih mending gitu ya. Ketika ditenggelamkan di mana? Di
Laut Merah gitu, dia masih mengatakan aman tu bi Rabbi Musa, sadar gitu walaupun terlambat. Namrud mah enggak, menyatakan dirinya Tuhan gitu. Pokoknya dengan kekuasaan dan uangnya yang berlimpah, kemudian banyak yang orang tersesat. Kalau di Indonesia saya kira tidak ya, orang-orang kaya atau bagaimana ya? Ya, maksudnya sama aja gitu ya. Indonesia juga sama. Ketika diberikan harta yang banyak, banyak yang lupa. Dan bawaannya adalah sombong. Bahaya itu, al-kibriya ya. Kata Allah itu al-kibriya ridai kan. Itu pakaianku. Tidak boleh sombong gitu ya. Dan sombong itu kan dalam bahasa kita namanya ada al-kibriya, kemudian apa sum'ah, kemudian apa lagi? Ada sum'ah, kibriya, sombong, terus apa lagi? Ada ya ingin didengar ya, kemudian riya juga gitu. Baik, ini ayat tentang harta, dan ini asbabul wurudnya. Memang para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah dan kemudian Rasulullah memberikan penjelasan tentang harta itu harus diseimbangkan dengan apa yang menjadi kewajiban kita adalah tadi, satu proses pemaafan, yang kedua kita harus tawadu. Tawadunya itu bukan kepada manusia tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lebih mementingkan manusia dibandingkan dengan Allah. Begitu ya. Prioritas kita bukan Allah tetapi prioritas kita adalah manusia. Di hadapan dengan para pejabat yang luar biasa, kita lebih sopan, lebih tunduk begitu ya. Tapi ketika di hadapan Allah kadang-kadang. Kalau di sini enggak, insya Allah ya. Semua di sini termasuk yang tawadu ya lillahi. Dan Allah akan rafa'ahullah. Kemudian tahris hadis. Hadis ini kalau ditahris memang cuma 2 menit saja. Anda bisa menggunakan Maktabah Samilah misalkan ya. Dan saya yakin bapak-bapak punya program itu ya. Itu bisa dengan serta-merta menampilkan kualitas hadisnya ya. Kualitas hadis ini termasuk yang makbul dan makmulun bih, karena derajatnya adalah hasan ya. Tidak mencapai derajat sahih tapi hasan. Kalau hasan itu dari sisi hafalannya itu khafifud dhabti ya, tidak sampai kepada tamud dhabti dalam istilah ulumul hadis ya. Syarat untuk menjadi seorang hadis yang hadisnya menempati derajat sahih itu diantaranya ada marwahu adlun dhabit muttasilus sanad ya, min ghairi ilalin wala syad, dan dia juga tamud dhabti, jadi rawinya harus tam. Baik, kemudian ini gambarannya saja ya terkait dengan sanad ya. Sanad itu ada silsilatu atau rangkaian. Kalau belajar hadis memang rada lek-lek itu harus mencari kualitas para perawinya di tobaqoh keberapa, dan itu ada kitabnya namanya Rijalul Hadis untuk mengikuti, untuk mengetahui bagaimana kualitas para perawi itu begitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh gimana ya, susahnya kesibukan kita memang ini biasanya dikerjakan oleh ahli-ahli hadis begitu ya. Kalau kita mungkin jangankan ngurusan hadis ya, ngurus rumah tangga aja susah gitu ya. Untuk cari penghidupan juga susah. Ini tiba-tiba memang ini harus orang-orang yang memang tekun di bidangnya gitu. Kalau Pak Tata dibilang kita ibda binafsik atau jadilah diri Anda sendiri, ya. Jadi memang ini harus oleh pakar hadisnya. Dan saya bukan pakar hadis sebetulnya, saya hanya sebagai peneliti atau sebagai sebagai yang mencermati bagaimana hadis dan ulumul hadis itu seperti apa. Baik. Nah, sekarang definisi harta. Amala yamilu mailan itu kecenderungan. Jadi manusia tidak ada yang tidak cenderung dengan harta. Semua orang pada senang dengan harta begitu ya. Pasti itu. Ya. Karena kecenderungan dengan harta itu, maka manusia banyak yang melupakan itu ya, aturan-aturan syariat ya, seperti itu. Dan tidak ada manusia yang tidak cenderung dengan harta. Contohnya, kalau Bapak tiba-tiba berjalan di jalan gitu ya, menemukan uang 1.000 diambil nggak? Mungkin nggak ya. Datang 10.000 digesek-gesek, bener nggak 10.000? Apalagi 50.000, 100.000. Apalagi kalau tiba-tiba ada uang 100 juta.
Ya, Bapak dan hadirin pernah lihat nggak uang 1 miliar? Belum pernah ya? Ya, mudah-mudahan di tahun 2025 ya bisa mendapatkan itu untuk membangun pesantren gitu ya, untuk kuliah lah begitu. Waduh, uang 1 miliar memang itu masih mimpi. Saya baru lihat itu karena saya ngurus zakat. Ya, pernah ngurus zakat dan zakatnya itu 1 tahun fundraisingnya mencapai angka 60 miliar. Jadi pernah lihat hanya di rekening saja. Kalau dipegang mah enggak gitu ya. Itu harta. Kemudian penjelasannya banyak ya. Al-Quran menyebutkan sampai 20 kali. Ini definisi kullu malahu qimatun yalzamu mutlipahu bidomanihi ya. Ini sesuatu yang bernilai dan mesti merusaknya dengan menguasainya. Itu definisi. Ini penjelasan tentang apa sih harta itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Kemudian pembagian harta ada mutakawim, ada goer mutakawim. Kemudian mal mutakawim itu mayubahu il intifa bihi syar'an. Jadi yang memberikan nilai manfaat secara syarak. Kemudian ada yang goer mutakawim ma la yubah ilan al intifa bihi syar'an, yang tidak boleh mengambil manfaatnya ya secara syarak. Banyak kan ayat benda-benda yang dianggap sebagai harta tetapi tidak boleh kita ambil manfaatnya ya. Kemudian dalam surat Az-Zariyat 19 wa fi amwalihim haqqul lisa'i wal mahrum, ini kewajiban kita sebagai muslim. Ketika kita diberikan harta oleh Allah, maka kewajiban kita adalah mendistribusikannya, baik itu kepada yang meminta maupun kepada yang tidak meminta. Begitu. Kenapa? Karena harta yang kita miliki sesungguhnya adalah bukan milik kita. Itu. Kemudian ada aniyah, ada urfiyah, bahwa harta itu memiliki nilai aniyah dan juga nilai uruf. Ya. Kalau kita bandingkan harta dalam pengertian uang, ya, dalam pengertian uang, kita hari ini berbeda dengan pada masa Rasulullah, bahwa uang itu dalam bentuk emas, dirham dan dinar. Kalau sekarang dalam bentuk fiat money. Fiat money itu uang kertas, begitu. Kalau uang kertas itu dari sisi intrinsik dan dari sisi real itu bisa berubah. Contohnya uang kertas bawa uang 50.000, 10.000, sobek-sobek datang ke swalayan, kira-kira laku nggak? Nggak laku ya. Tapi kalau Bapak menggunakan uang dirham, uang dinar, emas, walaupun dirusak, tapi ketika datang ke swalayan itu masih bisa berlaku dan masih bisa ditimbang nilai emasnya, begitu. Ya, itu beda dengan sekarang. Dan fiat money itu, uang kertas itu terjadi pada masa orang-orang Yahudi yang tidak memiliki tanah dan sebagainya, properti, datang ke Eropa, kemudian dia menciptakan dengan kecerdasannya, dia kemudian menciptakan sebuah sistem pengelolaan perbankan, ya, dengan cara gitu, kertas. Jadi kalau orang punya tanah, untuk bukti bahwa dia memiliki tanah itu dengan adanya sertifikat kertas juga itu, ya. Kemudian kita punya uang 100.000 hari ini, kertas juga. Jadi semua adalah kertas, termasuk sertifikat mobil, ya, apa namanya, ada STNK mobil itu hanya kertas saja. Jadi apa istilahnya, bukti bahwa itu bernilai itu hanya dengan kertas, dan itu diciptakan oleh orang Yahudi, ya. Oleh karena itu di dunia ini yang menguasai ekonomi memang Yahudi gitu ya. Karena Yahudi dalam Al-Quran sudah dijelaskan, dia lahir dari anak-anak yang cerdas, bigulamin alim, anak-anak yang cerdas. Tapi keturunan Nabi Ismail itu ada bigulamin halim, anak-anak yang santun, ya. Baik, kemudian kalau ini fungsi harta, ada fitnah, ujian, sumber ketamakan, dianggap kekal, perhiasan hidup, kecintaan yang berlebihan, sarana ibadah, kebutuhan, ya. Dalam Al-Quran menyebutkan lebih dari ini sebetulnya, ya. Tinggal untuk mempermudah saja. Seperti misalkan sebagai ujian, walamu annama amwalukum wa aladukum fitnah wa anallaha indahu azizun azim. Ini sebagai fitnah. Kemudian sebagai ujian, wala nabluwanakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Ini penjelasannya dari Al-Quran, walaupun tadi disebutkan dari aspek hadisnya. Saya kira saya akan teruskan, ya, berkaitan dengan tema yang kedua adalah larangan riba. Ini ada hadis, ya, dari Tirmidzi misalkan.
Ini hadis menjelaskan la'ana akila riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibahu. Allah melaknat kepada orang yang memakan riba, mewakilinya, dan yang menyaksikannya serta yang menuliskannya. Dengan hadis ini banyak kemudian orang yang keluar dari perbankan konvensional karena ini keras. Ya, malahan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahaya riba bagi kehidupan manusia tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Baik, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus hati-hati dengan urusan uang, dengan urusan pinjam meminjam, ya, terutama urusan riba. Begitu. Satu-satunya diancam oleh Allah dan Rasulnya adalah riba. Dalam Al-Quran dinyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya mina riba. Ya. Kemudian pain lam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulihi. Jadi kalau kalian tidak mengerjakan untuk meninggalkannya, maka Allah akan memerangi dan Rasulnya kepada Anda yang memakan harta riba. Riba itu secara sederhana seperti orang meminjam, mengembalikannya itu dilebihkan, itu saja. Kullu zarin manfaat, kullu qardin zarru manfaatan. Setiap pinjam meminjam yang dipersyaratkan harus adanya kelebihan, itu aja. Ya, itu namanya riba. Riba itu macam-macam. Ada nasiah, riba jahiliyah, riba fadl gitu ya. Riba qard, banyak sekali. Dan kita hari ini dengan sistem ekonomi kapitalisme, kemudian kita dijerat oleh apa yang disebut dengan riba. Dan Indonesia hari ini berdasarkan hasil investigasi terbaru, kita ini sudah mengalami defisit anggaran. Dan ya, kekayaan Indonesia sekarang ya dalam bentuk real itu sudah mengalami defisit, malahan sudah tekor begitu. Saya dapatkan dari informasi kemarin waktu diskusi dari salah satu staf ahli. Jadi agak berbahaya juga secara ekonomi begitu di Indonesia. Makanya sekarang berusaha untuk menghadirkan investor dari luar negeri. Kenapa? Karena sistemnya adalah model riba tadi, sistem bunga berbunga, apalagi riba jahiliyah. Begitu. Hutang kita bisa mencapai angka 10.000 triliun. Ya. 10.000 triliun. Hutangnya apa? Jadi kalau iya belum bunganya ya. Kalau bunganya di angka katakanlah 10.000 triliun 5% misalkan ya, itu udah berapa? 10.000 triliun. Dan itu harus dibayar gitu. Ya, itulah resikonya kalau kemudian negara menggunakan sistem ekonomi kapitalisme. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dari itu ya. Baik, kemudian ini ada hadis lain, ar-riba sab'una baban adnaha alladhi yaqau ala ummihi. Ini berat juga sih. Riba itu ada 70 pintu, yang paling rendahnya adalah menggauli ibunya sendiri gitu ya. Ngeri itu tentang riba. Kemudian ada juga ini hadis yang menjelaskan bahwa ada 7 ya, asabu al-mubiqat ya. Jadi 7 hal yang dapat membinasakan. Di antaranya asyirk billah, sihir, qatlun nafs, ya allati haramallahu illa bil haq, wa aklu riba, dan juga memakan riba. Jadi riba itu bagian dari sesuatu yang dapat membinasakan diri kita. Ya, asbabul wurud hadis tentang riba ini ada yang tadi saya sebutkan hadisnya. Seseorang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang menjadi dosa terbesar al-kabair?" Ya, dosa terbesar itu adalah diantaranya aklu riba. Oke, wal aslu fi ma'nahu az-ziyadah. Jadi riba itu adalah makna aslinya adalah penambahan. Jadi contohnya kalau Bapak datang ke bank kemudian pinjam begitu ya, kemudian dihitung berapa pengembalian yang harus dikembalikan, kewajiban kita kepada bank, maka kelebihan itu menjadi riba. Ya, yang itu disebut sebagai bunga. Ya, fatwa MUI-nya sudah ada bahwa bunga bank itu haram. Berbeda dengan sistem Islam. Sistem Islam itu bukan riba, tetapi bagi hasil. Walaupun orang menyebutnya sama aja gitu. Ya. Itu beda sekali gitu. Ya, seperti halnya nikah dengan kawin itu beda. Ya, nikah dengan zina beda ya. Walaupun kegiatannya sama gitu. Tapi beda akadnya. Di sini pentingnya akad itu ya dalam transaksi jual beli atau transaksi bisnis.
Ar-riba fi syar'i ibaratun anina aqdil fasid bisifati sawaun kana fihi ziyadatun awalam yakun. Jadi adalah akad yang rusak, ya. Fa inna bainal darahim bidinarin nasi'atu riba. Jadi orang tukar menukar, ya, dengan melebihkan, itu riba tafaddul, ya, riba fadl. Ya, seperti halnya kalau Bapak punya uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, 30 juta, ya, untuk berangkat umrah ataupun haji. Di sana bayarnya pakai apa, Pak? Pakai real, ya. Nah, kalau menurut penjelasan ayat ini itu termasuk riba juga, karena biasanya ketika kita money changes, ya, penyelenggara money changes itu kayak golden itu dia harus untung gitu. Ada istilah jual, ada beli. Nah, ini sebenarnya riba. Tapi karena kita itu nggak mungkin, ini darurat, ya. Karena kita itu nggak mungkin datang ke sana menggunakan uang selain uang real gitu. Walaupun sekarang ada juga yang bisa menerima uang rupiah. Sambil mereka mengatakan an-nuqud al-Indonesia kabir, katanya, besar gitu. 10.000, Pak, 10.000 dolar itu berapa? Ini 10.000 real itu berapa, ya? Ya, tapi di kita 10.000 itu kecil, makanya angkanya gede gitu. Dihina kita ini oleh orang Arab itu, Pak. Kabir, katanya begitu. Nah, itu namanya riba, ya. Karena riba qard karena dia melebihkan. Kemudian arti laknat, tadi la'ana itu dilaknat itu dijauhkan dari kebaikan, kemudian ditunjuk dijauhkan dari rahmat Allah, didoakan agar ditimpa keburukan musibah, diberikan nikmat terus tetapi keburukannya istidraj, ya, dan azab serta musibah. Jangan-jangan kita ini dalam kehidupan sering mendapatkan musibah itu jangan-jangan karena apa yang kita dapatkan hari ini itu memang tidak berkah begitu, ya. Tapi jangankan riba, sekarang korupsi itu menjadi bagian dari kehidupan kita, ya. Aneh juga sekarang itu, ya, di Indonesia. KPK ada, hampir tiap bulan itu ketangkap itu para pejabat itu, ya. Jadi kalau pejabat istilahnya tidak korupsi itu jangan jadi pejabat kayak begitu. Jadi kalau saya gaji sebagai PNS, saya udah 30 tahun menjadi ASN, kieu-kieu wae, Pak. Makanya kalau mau kaya korupsi katanya itu. Bener, Pak. Kan kalau PNS sudah jelas ini 4B, 4C, saya sekarang udah 4T, ya. Udah guru besar ceritanya. Ya segitu-gitu aja, Pak. Nggak ada yang seperti misalkan pengusaha yang luar biasa. Sampai 1 bulannya itu returnnya, penghasilannya mencapai angka minimal 100 juta, ada yang 1 miliar, 2 miliar. Teman-teman saya itu yang terhimpun dalam HISI, himpunan pengusaha Islam gitu, itu ada yang 1 bulannya itu penghasilannya 1 miliar, Pak. Gitu, ya. Padahal mereka nggak kuliah, Pak. Nggak tinggi-tinggi lagi. Gitu, ya. Tapi memang itu pilihan hidup kita. Dulu saya mau menjadi pengusaha oleh orang tua, karena orang tua saya pengusaha, diarahkan, kamu mau kuliah atau mau di pengusaha? Kalau mau usaha jangan kuliah, udah dari sekarang belajar. Begitu. Kayaknya kalau dulu saya ngikutin orang tua itu, sekarang udah jadi konglomerat, Pak. Bisa menyaingi Pak Sembilan Naga, ya, begitu. Tapi kan pilihan kita nggak begitu. Orang tua saya sangat kagum dengan tokoh-tokoh dunia, kemudian senang dengan tokoh-tokoh yang di bidang pendidikan gitu. Dia senang dengan Pak Muhammad Nasir, kemudian Muhammad Rum, ya, kemudian tokoh-tokoh dunia, ya, dan sebagainya. Nah, jadi arahnya ke sana, ya, kita terima saja karena itu pilihan. Karena hidup itu adalah pilihan. Bapak mau jadi pengusaha, Bapak mau jadi pendakwah, mau jadi dosen, pendidik, ya, resikonya seperti itu. Tapi, ya, walaupun kita ASN mencoba untuk survive gitu, Pak. Masuk, karena saya ngajarnya di tafsir episodi, ya. Karena saya ngajar filsafat hukum ekonomi Islam. Masa saya tidak lebih hebat dibandingkan mereka yang tidak ngajar tentang ekonomi Islam? Akhirnya saya sekarang terjun juga ke dunia bisnis. Begitu, ya, Pak, ya. Supaya innatis ata asyari al-zaki ummati, ya, at-tijarah. Ya, 1 dari 9 pintu untuk bisa masuk ke surga adalah untuk menjadi orang yang sukses itu adalah at-tijarah. Tijarah itu adalah berbisnis. Jadi yang satunya adalah ASN, Pak, yang diperebutkan jutaan itu, ya. Jadi 99 itu kalau Anda mau sukses, masuklah ke dunia tijarah, dunia bisnis begitu. Dan para sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah orang-orang yang 9-nya adalah para pengusaha, 1-nya adalah orang miskin gitu. Jadi kalau pakai etika Protestan bahwa orang itu bisa masuk surga kalau dia orang kaya, kan begitu.
Tapi di Islam itu kan tidak hanya kaya ya, tapi juga dia soleh, takwa, begitu ya, kemudian muslim, mukmin, dan juga dia berbagi dengan yang lain, tidak sekedar kaya biasa, begitu. Oleh karena itu, bagi kita sebagai muslim harus juga mengamalkan ayat Al-Quran, karena how to maintain Al-Quran, five pincer how to maintain Al-Quran itu ada 5 Pak. Pertama qiraatul Quran, yang kedua tarjamah Quran, yang ketiga tahfiz Quran, yang keempat tafsir Al-Quran, yang kelima adalah tatbik Al-Quran. Mengamalkan itu yang susah. Walaqad makannakum fil ardi wa ja'alakum fiha ma'isya qalilan ma tashkurun. Aku tempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan aku tempatkan bagi kamu tempat penghidupan. Tapi sedikit yang berpikir. Kadang-kadang saya, ini gimana umat Islam itu ya? Kok ekonominya terjajah, ekonominya terlambat, atau ekonominya mundur dibandingkan dengan orang-orang non muslim gitu Pak. Kita itu hampir 85% mayoritas muslim, tapi secara ekonomi kita ini lemah Pak. Kenapa begitu ya? Saya punya pandangan, ini pertama tidak memiliki kesadaran yang sangat tinggi, pertama dengan perintah Al-Quran, begitu ya. Kemudian yang kedua, keterampilannya, soft skillnya lemah, hard skillnya juga lemah, begitu. Boleh jadi begitu. Yang ketiga, memang pergaulannya. Bapak kalau datang di common sense masyarakat, yang dibicarakan apa coba? Ya, satu bukan ilmu, yang kedua bukan hal-hal yang sifatnya konstruktif, produktif. Malahan hal-hal yang sifatnya ngomongin batur, misalkan ya. Hal-hal yang remeh-temeh, tidak produktif Pak. Ini sayang sekali itu, di Indonesia itu seperti itu. Makanya saya membaca seorang tokoh dunia namanya Shakib Arzelan. Shakib Arzelan ini seorang tokoh di Mesir ya, yang dia menjadi khatib, menjadi penceramah, dai di mana-mana, tapi dia seorang dokter dan dia seorang pengusaha. Saya pernah survei di Al-Azhar di Hayul Asr dan Hayul Samin. Distrik 8 dan distrik 10 itu ada imam. Jadi setiap maghrib dia menjadi imam. Satu waktu saya ingin tahu imam itu kerjaannya apa. Ya, saya tuturkan gitu. Ternyata dia punya toko besar Pak. Hebat sekali itu ya. Dia bacaannya bagus, kemudian ilmunya juga mumpuni gitu. Tapi dia juga punya usaha yang luar biasa. Oleh karena itu mungkin kita berceramah tidak tergantung pemberian orang, tapi bagaimana kita memberi kepada orang, kan begitu. Idealnya seperti itu ya. Nah, inilah yang ada idea moralnya ya, pesan-pesan moral di dalam Al-Qur'an itu, bahwa kita sebagai muslim itu harus mempertimbangkan aspek yang tadi, bahwa ekonomi itu penting. Dan Al-Qur'an sudah menunjukkan bahwa kita harus betul-betul memperhatikan baik itu ayat Al-Qur'an ya maupun hadis yang mendorong kita supaya menjadi orang-orang yang muslim atau mukmin yang bastotan fil ilmi wal jismiyah. Jadi dia memiliki kekuatan aspek ilmunya, tetapi juga aspek fisik, termasuk aspek ekonomi. Gitu. Jadi ada disebut dengan akuntabilitas aspek ekonomi, akuntabilitas aspek ilmunya, dan juga akuntabilitas aspek politik, sosial, dan sebagainya. Begitu ya. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadikan bahan buat kita semua. Kemudian Al-Quran menunjukkan tentang strata bagaimana proses pengharaman riba itu, mulai dari surat Ar-Rum 39, An-Nisa, Ali Imran, dan surat Al-Baqarah 275. Memang ini bertahap. Dalam tradisi penelitian itu disebut dengan at-tadris, kebertahapan. Seperti haramnya misalkan minum khamr, begitu. Pengharaman riba juga secara bertahap. Baik, saya kira dua macam ini yang bisa disampaikan. Waduh, ini sebentar lagi mau adzan nih. Pak Hajar, dicukupkan sekian atau masih? Ini ada satu lagi mungkin terkait dengan ini ya, tentang produksi. Ya, ini ada ayat yang ada hadis menjelaskan, man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Ini kaitannya dengan kesadaran kita tentang properti, Pak. Ya, hari ini saya sedang menyelesaikan 12 tahun, Pak. Tanah wakaf, ya, tanah wakaf dijual oleh ahli warisnya. Pura-pura dia mau ganti nadirnya, ternyata dijual ke pengusaha, begitu. Dan angkanya mencapai angka yang luar biasa, hampir 10 miliar.
dan sekarang sedang diselesaikan. 12 tahun sekarang sudah ingkrah sampai masuk ke pengadilan tinggi, kemudian ke Mahkamah Agung untuk kasasi. Di kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah putusan bahwa tanah itu sudah dikembalikan lagi menjadi tanah wakaf. Tidak sah itu diperjualbelikan. Kita menang. Tapi untuk menerbitkan sertifikasi baru, susahnya minta ampun. Ini hadis menjelaskan kepada kita, Rasulullah sangat menekankan, jika kamu man kanat lahu ardun falyazro'a, produktifkan gitu. Sekarang ada istilah ihya al-mawat ya, menghidupkan tanah-tanah yang mati gitu. Itu kewajiban kita sebetulnya. Jadi kalau ada tanah-tanah lapang yang tidak produktif, kewajiban kita adalah memproduktifkannya. Oke, aul yamnaha akhahu, atau kita berikan kepada saudara kita untuk menggarapnya. Kalau Anda tidak mampu, dengan cara mungkin parwan ya, dalam istilah di Sunda itu. Fa'in aba falyumsik ardahu, jika banyak yang tidak mampu atau menolak, maka peganglah itu tanah itu. Tapi resikonya ketika kita ditinggalkan oleh orang tua, meninggalkan properti, ya anaknya banyak, jadi tirkah, jadi waris. Saya banyak didatangi oleh keluarga yang kebetulan orang tuanya meninggal, bagaimana menyelesaikan masalah waris. Besok juga sama, mau menyelesaikan karena tanahnya banyak gitu, miliaran. Aduh, belum apa-apa, baru 3 hari ada anak-anaknya yang sudah minta segera dibagikan warisnya. Bayangkan coba, ini kurang agama ini kayaknya. Makanya saya di keluarga sekarang ada fikih waris, diajarkan itu kepada anak kita supaya kita paham, anak-anak itu paham. Karena waris itu tong tamak, tong mak gitu. Ini baru juga 3 hari ayahnya meninggal, itu sudah minta. Masya Allah. Besok saya harus ke sana untuk menyelesaikannya di daerah Garut, Pak. Nah, tapi resikonya ketika orang itu ya tidak punya apa-apa, hartanya habis begitu, yang ada apa? Tanah yang ada, malah tanah yang sudah diwakafkan diambil kembali. Dan itu kasusnya banyak. Ya. Dengan cara bagaimana supaya si sertifikatnya diambil kembali. Begitu. Ada pendekatan struktural, pendekatan kultural, pendekatan politik, macam-macam digunakan untuk kembali lagi itu wakaf. Karena itu kewajiban kita. Ya, apalagi kalau itu misalkan tanah milik kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya hadirin, kita juga harus tahu bahwa urusan wakaf itu harus menjadi prioritas kita. Kenapa? Kewajiban kita sebagai muslim, kalau zakat, infak, sedekah mah biasa, Pak. Ya. Dan itu bedanya dengan wakaf, zakat itu untuk di dunia saja diantaranya ya. Tapi kalau wakaf itu dunia dan akhirat. Ada hadis yang mengatakan bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang kau berikan. Kalau kita meninggal, maaf, kan harta kita mobil, rumah gitu kan, kekayaan lain nggak dibawa gitu ke alam kubur gitu, begitu. Malahan dalam hadis nyatakan begitu, man bana masjidan banallahu qasran fil jannah, atau bana masjidan fil jannah. Jadi kalau kita membangun masjid dengan kekayaan kita menjadi wakaf, Allah akan bangunkan masjid atau bangunan seperti hotel di Makkah. Nggak apa-apa katanya, saya nggak punya masjid juga asal masuk surga, lah tenan naon daripada kasih neraka panas gitu ya. Ada yang begitu, karena saya nggak punya uangnya untuk wakaf. Ada istilah daripada gitu. Ya iya, nggak ada neraka yang hangat-hangat kuku ya, nggak ada Pak. Ada yang menyatakan saya mah ingin masuk surga, tidak ingin masuk neraka, walaupun saya jadi cleaning service di surga nggak apa-apa begitu. Tapi kita harus optimal, harus ideal. 1/3 dari harta kita tolong diwakafkan. Sekarang ada mekanismenya. Kalau wakaf itu tidak dalam bentuk properti, ya wakaf tidak bergerak seperti tanah, kita ada wakaf yang bergerak. Di antaranya adalah cash wakaf, menggunakan wakaf tunai. Alhamdulillah, saya sekarang ngurus tentang wakaf yang jumlahnya 3.000 titik dengan monetizernya, dihargakannya itu kurang lebih ada sekitar, mungkin 13 triliun angkanya itu, 3.000 titik. Sekarang diurusin baru 1/3-nya yang sudah sertifikat. Mahal juga dan susah juga untuk sertifikasi tanah-tanah wakaf. Baik, ini tentang tanah. Sampai ada sebuah penelitian dari orang Mesir gitu ya, orang Arab, namanya Malik bin Nabi. Dia menulis tentang teologi tanah. Jadi tanah itu ada teologinya. Seperti fikih wanita, teologi wanita. Nggak ada fikih laki-laki, nggak ada. Karena laki-laki nggak ada masalah gitu ya.
Kemudian teologi laki-laki, nggak ada, yang ada teologi wanita. Ini ada teologi tanah. Jadi tanah itu, kalau melihat surat Rum 31 ayat 30, Doharol pasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Al barru itu tanah. Berderivasi dengan al birru, birrul waliden. Ada hubungannya dengan kebaikan. Karena kita ketika makan itu dari mana? Itu dari tanah. Seperti padi kan begitu ya, buah-buahan itu dari tanah, albir. Begitu. Makanya kalau kerusakan itu tidak di laut dulu, tetapi di tanah dulu. Itu saya lihat kan misalkan di dalam tafsir. Kenapa harus al-bar dulu? Kenapa harus al-baru dulu, tidak al-bahru? Begitu. Ini terkait dengan tafsir. Nah, ini pentingnya al-ardu itu, ardun itu diperhatikan. Tapi kalau kita terdesak akhirnya dijual, Pak. Saya kemarin ke Kerawang ngurus-ngurus tentang wakaf, itu di tengahnya itu ya, tanah wakaf kita, ke belakangnya itu ratusan hektar itu punya Podomoro, Pak. Ya. Jadi saya berharap Bapak dan hadirin di sini menjadi orang-orang yang memiliki kekayaan yang bagus, punya tanah yang bagus, dan gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan dakwah. Itu kan penting. Baik, saya kira itu ini tentang siapa? Nama Al-Quran ya, tentang Nabi Solih Solih ya. Kemudian juga yang lainnya tentang distribusi juga ada, tentang tidak boleh ihtikar, tidak boleh memonopoli. Ya. Saya kira itu ya, karena waktunya cukupan sekian. Cuci kaki sampai bersih cukup sekian dan terima kasih. Apalagi burung irian, burung cendrawasih ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, penjelasan ini semakin menarik ini ya. Ini tanah anak kita kan Pak, yang tadi saya mengenai Pak Prof, ini masalah waktu juga. Tiba ya. Kadang Ustaz menjelaskan, Ustaz yang menyebut dulu. Ini tantangan. Oh, ada ya begitu ya. Alasan apa Pak? Kepepet ya. Ini tantangan bagi kita, Bapak Ibu, mungkin juga mungkin sebelum menyampaikan masih banyak yang perlu sampaikan, ini cukup menarik ya. Tapi waktu kita sedang mau maghrib, tapi saya akan buka pertanyaan karena ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Karena maghrib lebih 8 menit. Oh ya. Mungkin ada pertanyaan saya buka itu saja maka yang merasa. Satu aja kan? Terima kasih ini kan sekarang lagi pinjol. Pinjol. Jadi sekarang masyarakat itu justru lebih terlibatkan judol dan pinjol. Kalau judol, pinjol ke pinjol. Nah ini bagaimana kita menghadapinya sebagai ya penasihat masyarakat atau pembina umat, karena udah pinjam ke saudara dikasih, pinjam ke bank yang macam-macamnya, kayaknya yang kita cukup benar. Ya. Singkat aja ya. Baik, terima kasih Pak ya atas ini. Ini memang tema menarik terkait dengan pinjol dan juga sekarang judi online. Judi online itu Pak, ini judi dulu ya. Judi online itu sebenarnya behind the tech-nya. Kenapa itu ada? Ternyata itu dalam rangka membackup. Ada yang menyatakan membackup atas keterpurukan likuiditas negara. Ya, dan itu adalah orang-orang yang punya duit itu Pak. Judi online itu sebagai salah satu cara untuk mengembalikan lagi dana yang sekarang sudah mulai berkurang di negara ini. Saya dapat informasi dari berbagai informan ya. Yang kedua, pinjol. Pinjol itu kan pinjaman. Dari sisi nama saja itu tidak Islami, tidak syariah, tidak ekonomi Islam. Karena tidak jelas akadnya apa. Kalaupun itu akad qard, itu tidak boleh ada kelebihan. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba itu bisa riba. Dari sisi itu ya. Dan itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang kepepet begitu. Saya sudah menangani beberapa orang sampai puluhan ratusan juta Pak. Dan saya harus keluarkan uang juga saat itu. Saya untuk bantu karena saudara. Dikira sudah selesai keluarkan 120 juta, dikira mau selesai. Ada lagi yang nagih Pak. Masya Allah, udah bosan saya udah urus kamu lah gitu.
sampai mungkin 250 jutaan. Dan Bapak ingin tahu, meminjam itu adiktif. Adiktif itu racun lah, semacam habit atau semacam addiction ya, ketagihan kita. Sekali kita karena mudah Pak, dipermudah. Tapi kalau nggak dibayar, aduh Masya Allah Pak, itu di media itu kita dihabisin, dijelek-jelekan, dibully dan sebagainya. Pasti begitu Pak. Makanya kita nggak bisa keluar dari cengkraman itu atau keluar dari jebakan itu. Dan itu menjadi kebiasaan. Oleh karena itu saya kira jangan sekali-kali ya, kita semua memberikan izin kepada siapapun untuk pinjol. Satu itu. Yang kedua, jangan juga judol. Dan judi online itu di Indonesia itu tertinggi sedunia Pak. Karena penduduk Indonesia itu cukup banyak. Dan itu yang melakukan bukan hanya rakyat biasa Pak. Mulai dari anak-anak, ya dewasa sampai ke anggota dewan, penegak hukum, polisi, tentara juga ada. Ya alhamdulillah kalau di anggota MUI tidak ada yang begitu Pak. Belum diteliti oleh saya soalnya. Mudah-mudahan Pak ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya boleh ngasih apresiasi Pak, boleh? Saya ingin ngasih Bapak ada dana Pak buat Bapak. Bisa langsung? Karena Bapak nanya, saya kasih. Kalau ada yang 10 yang nanya, saya kasih semuanya. Ini Pak. Gak apa-apa, ini Pak buat inilah. Buat apresiasi. Besar mah enggak? Iya Pak, makasih. Ya. Ya. Amin, amin. Baik, peserta karena waktu sudah selesai, sudah habis. Dan terima kasih Pak Prof yang sudah menyampaikan yang luar biasa. Kita tunggu puas ya. Insya Allah kita menunggu kita terus berkuliah. Dan mungkin saya sebagai edukator tentunya ada khilafah manfaat dengan semua pengerti dan Bapak Ibu jangan lupa ada satu lagi setelah maghrib ya. Insya Allah mungkin begitu masih Insya Allah. Yuk kita sama-sama untuk baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta dipoto dulu sama